2611-83 jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas materi mengenai listrik statis, di mana di dalam listrik statis terdapat daya listrik dan hukum Joule. Nah, di situ saya akan menjelaskan mengenai daya listrik dan hukum Joule pada listrik statis. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa energi listrik sangat berguna bagi kita karena dapat dengan mudah diubah menjadi energi dalam bentuk lain. Contohnya, motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, misalnya pada alat-alat seperti pemanas listrik, kompor, pemanggangan, dan pengering rambut, energi listrik dapat diubah menjadi energi termal dalam suatu resistensi kawat yang dikenal dengan nama elemen pemanas. Nah, dalam daya listrik terdapat energi listrik yang biasa disimbolkan sebagai huruf W atau satuannya itu adalah Joule. Nah, energi listrik dirumuskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan muatan dikali dengan beda potensial. Muatan dikali dengan beda potensial. Nah, di mana muatan di sini juga bisa dirumuskan sebagai arus dikali arus sama dengan W dibagi dengan waktu, atau W sama dengan I dikali dengan T. Jadi dari persamaan ini maka dikasihkan bahwa W sama bisa juga W sama dengan I dikali dengan T dikali dengan beda potensial, atau energi listrik dapat juga dirumuskan melalui hukum Ohm, di mana hukum Ohm rumusnya adalah I sama dengan I dikali R, atau I sama dengan V per R. Jadi dari persamaan hukum Ohm ini dapat disubstitusikan dengan persamaan ini, yaitu I kuadrat dikali dengan V dikali dengan T. Dan juga yang ini, persamaan ini dapat dituliskan V kuadrat dibagi dengan R dikali dengan T. Sehingga daya listrik dapat dirumuskan sebagai daya listrik atau D, dan satuannya adalah watt. Nah, dapat dirumuskan sebagai P sama dengan W dikali beda potensial dibagi dengan T. Dari persamaan ini daya listrik dapat dituliskan, rumusnya dapat dituliskan sebagai I dikali T dibagi dengan V dibagi dengan waktu, dan juga I kuadrat V dibagi dengan T dibagi dengan waktu, dimana waktunya di sini habis, dan V kuadrat per R dikali dengan waktu dibagi dengan waktu yang habis. Nah, lanjut pada contoh kasus. Misalkan saya menggambar sebuah rangkaian yang saya beri lampu. Ini rangkaian yang saya beri lampu. Di sini yang tutup positif dan di sini tutup negatif. Nah, di mana di sini dia keluar arus. Nah, pada bola lampu biasa ini filamen kawat kecil menjadi sangat panas sehingga berkiliar. Nah, hanya beberapa persen dari energi yang diubah menjadi energi cahaya dan sisanya lebih dari 90% diubah menjadi energi termal. Nah, maksudnya di sini apabila sebuah lampu dinyalakan terlalu lama, lampu ini akan panas dan sisanya 90% itu diubah menjadi energi kalor atau terjadi proses termal. Nah, menurut hukum satu termodinamika dinyatakan bahwa jika kalor diubah menjadi bentuk energi lain, maka jika bentuk energi diubah menjadi kalori, maka energi sebelumnya selalu konstan, karena kalor adalah
suatu bentuk energi, maka usaha selalu dapat diubah menjadi energi panas. Begitupun sebaliknya. Nah, menurut Joule menuliskan bagaimana tenaga termal tersebut yang di dalamnya suatu penghantar merupakan suatu proses yang tidak dapat dibalik. Baiklah, lanjut ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal daya listrik, di mana lampu sorot, hitunglah resistansi lampu sorot mobil 40 watt yang dirancang untuk 12 volt. Jadi, kita tadi sudah mendapatkan rumus daya listrik, yaitu P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, di sini itu di dalam rumus ditanyakan itu resistansinya. Jadi kita ubah rumusnya jadi R sama dengan V kuadrat dibagi dengan P. Jadi rumusnya yaitu R sama dengan V kuadrat dibagi dengan P. Nah, V-nya di sini adalah 12 volt. Jadi 12 volt dipangkat 2 dibagi dengan 40 dibagi dengan P-nya di sini 40 watt. Jadi jawabannya adalah 3,6 ohm. Oke. Nah, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan dielektrik konduktor dan semi-konduktor. Nah, perlu kita ketahui bahwa konduktor adalah bahan yang memiliki tingkat konduktivitas tinggi dan resitivitas rendah. Nah, bahan ini baik dijadikan sebagai penghantar karena aliran elektronnya dalam bahan ini bersifat sangat baik, sedangkan dielektrik adalah suatu benda yang memiliki konduktivitas rendah dan resitivitasnya tinggi. Nah, bahan ini pada umumnya diletakkan di antara dua plat, tujuannya untuk menurunkan kuat medan listrik dan menaikkan kapasitas, misalnya pada kapasitor. Nah, apabila suatu benda ini bermuatan positif dan benda ini netral. Nah, apabila kita letakkan logam, ini logam dan ini benda bermuatan positif dan ini netral, maka yang netral ini akan menjadi benda bermuatan positif. Nah, konduktor ini sebagai contohnya adalah paku besi dan alat logam lainnya. Nah, sedangkan untuk semikonduktor adalah sebuah bahan yang konduktivitas listrik yang berada di antara insulator dan konduktor. Nah, sebuah semikonduktor bersifat sebagai insulator pada temperatur yang sangat rendah. Namun, pada temperatur ruangan bersifat sebagai konduktor, semikonduktor sangat berguna untuk bidang elektronik. Nah, karena konduktivitasnya yang dapat diubah. Sebagai contoh semikonduktor adalah Sebagai contohnya adalah silikon, germanium dan karbon. Nah, mungkin sekian dari video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.